Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Pelaku perampokan diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di rumah pacarnya. Husin ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Sentosa, Gang Kelinci, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Sebelumnya, ia merampok gaji karyawan satu perusahaan di Ogan, Komering Ulu. Tak berkutik, Husin berhasil diringkus. Husin dan seorang pelaku lainnya merampok korban yang sedang mengisi BBM. Mereka mengikuti korban sejak keluar dari bank. Akibatnya, korban kehilangan uang 591 juta rupiah. Bagian berapa? Kalau saya 120. Di mana ada pencurian uang yang nasabah baru keluar dari bank diikuti kemudian diambil di SPBU daerah Oku. Dalam perampokan ini, Husin mengaku mendapat bagian 120 juta rupiah. Sementara polisi masih memburu seorang pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Sindikat pencurian truk diungkap Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Truk curian dijual murah ke Jambi. Inilah 5 pencuri truk yang telah lama diburu polisi. Mereka diringkus saat berada di Jambi dengan barang bukti 3 truk hasil kejahatan. Dari 5 pelaku, 3 orang warga Jambi dan 2 orang warga Palembang. Modus para pelaku, mereka membongkar pintu truk lalu membawa kabur ke Jambi. Dan hasil penyelidikan ternyata kita dapat ungkap di dalam proses pengungkapan ini kita dapatkan barang bukti ada di Jambi. Sementara di Jambi, truk curian dijual murah hanya 30 juta rupiah per unit. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. 11 gudang penampungan arang ilegal disegel oleh tim Gakum Kementerian Lingkungan Hidup di Batam, Kepulauan Riau. Arang tersebut berasal dari pohon bakau yang berada di kawasan Sembulang. Gudang penyimpanan arang ilegal disegel petugas Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Arang berbahan baku pohon bakau di kawasan Sembulang, Galang, Batam sudah dalam kemasan siap kirim. Ternyata, praktik penampungan arang di sini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Arang diproduksi di dapur arang ilegal yang berada di Lingga dan Meranti, ditampung di Batam, lalu diekspor ke Singapura dan Malaysia melalui pelabuhan Batu Ampar. Ini adalah lokasi kawasan hutan produksi konversi. Tentu kita bisa melihat di sini tidak ada izin yang dikeluarkan, berarti kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal kawasan hutan merupakan tindakan pidana. Sementara, aktivis lingkungan akar bumi menyesalkan perusakan hutan mangrove yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ada kurang lebih sekitar 47% ya lahan hutan tepi rusak, baik itu hutan pesisir, baik itu hutan darat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.
aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya menyatakan dukungan penuh kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menegaskan dukungan itu diberikan tanpa syarat calon wakil presiden. Setelah Partai Demokrat mendorong Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024, kini Partai Keadilan Sejahtera yang berada dalam koalisi perubahan juga memutuskan mendukung penuh Anies Baswedan pada pemilu mendatang. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan alasan partainya akhirnya secara resmi mendukung Anies Baswedan setelah bertemu Ketua Majelis Syuro Partai. PKS pun menegaskan tetap berada dalam koalisi perubahan meskipun cawapresnya bukan berasal dari internal PKS. Sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi parlemen presidential threshold 20%. Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada rapat Badan Pekerja Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023. Dari awal kami berulang kali mengatakan, selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus kader PKS, PKS akan tetap dalam koalisi ini. Sekjen DPP Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha yakin partai yang tergabung dalam koalisi perubahan tidak tergoyahkan. Kami juga merasa bahwa soliditas kita ini luar biasa. Semua langkah-langkah untuk memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya koalisi perubahan itu sudah terjawab pada hari ini. Sementara itu, Ketua Tim Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut dalam waktu dekat partai-partai pendukung Anies Baswedan akan menggelar deklarasi terbuka. Selanjutnya dalam waktu dekat para pimpinan puncak partai politik akan bertemu untuk menyusun menyepakati piagam koalisi. Dan pada waktunya insya Allah akan dilakukan deklarasi bersama seluruh partai politik pendukung Pak Anies Baswedan. Bila ditilik, PKS, Nasdem, dan Demokrat jika digabungkan telah memenuhi syarat presidensial threshold yakni di angka 28,35%, yang artinya cukup untuk jadi tiket Anies Nyapres di 2024. Tim TV One mengabarkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap adanya kontrak politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Tim Anies Baswedan angkat suara dan merespons soal kontrak politik antara Prabowo dan Anies, termasuk soal apakah ada perjanjian Pilpres. Elit Partai Gerindra Sandiaga Uno melontarkan informasi mengejutkan soal adanya kontrak politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Perjanjian tersebut kini dipegang dua elit Partai Gerindra, yaitu Fadlizon dan Sufmi Dasko Ahmad. Namun, Sandiaga tidak merinci apakah perjanjian tersebut juga mengenai kesepakatan dalam soal pencapresan. Fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin
Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya, ada Pak Anies. Demikian. Ditekannya kapan sih Pak? Terkait apa sih Pak intinya perjanjian itu? Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak memegang kopi. Tapi ada yang bilang itu terkait Pilpres dari 2019. Sandiaga Uno menyatakan perjanjian tersebut saat ini masih berlaku. Menurut saya nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra, ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan, dan nanti bisa ditanyakan kepada yang memegang. Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau ke Pak Dasko. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini, apakah berarti isi perjanjiannya sudah tidak berlaku lagi atau? Itu bisa dicek, karena sebagian, kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus. Tapi mungkin isinya lebih etis bisa disampaikan, apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo, mungkin pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias. Apa salah satunya biar Pak Anies nggak boleh maju? Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu, ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Bermaterai Pak perjanjian itu? Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Sementara utusan tim kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah ada kesepakatan soal Pilpres antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu. Oh, yang saat Pilgub 2019 itu. Dan dalam perjanjian itu antara lain, kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies, karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti sejak 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian Pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta, karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta, dan itu sudah dia tunaikan, Jadi saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Karena berarti penegasan berarti perjanjian itu soal hutang. Setahu saya tidak ada antara perjanjian Pak Anies dengan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama. Yang ada adalah perjanjian hutang piutang dan pembagian biaya kampanye antara Pak Anies dan Pak Sandi. Itu saya baca. Tidak ada masalah dengan Pak Anies dan Pak Prabowo? Rasanya nggak ada. Ya mungkin Pak Sandi perlu cek lagi ya, supaya lebih akurat. Lantas, apa sebenarnya isi kontrak politik antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto?
Dari Jakarta dan Tangerang, tim TV One mengabarkan. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, meminta majelis hakim menolak uraian replik dari jaksa penuntut umum karena tidak memiliki dasar yuridis untuk melumpuhkan nota pembelaan dari Sambo. Tim kuasa hukum Sambo juga meminta majelis hakim memutus perkara kliennya dengan seadil-adilnya. Hukum dari terdakwa Ferdi Sambo dalam perkara ini berpendapat bahwa replik penuntut umum haruslah ditolak karena uraian-uraian replik tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yuridis yang dapat digunakan untuk melumpuhkan nota pembelaan atau pledoi tim penasehat hukum terdakwa. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penegakan hukum di masa yang akan datang, maka tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima seluruh dalil duplik dari tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menolak seluruh dalil replik dari penuntut umum. 3. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasehat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam duplik, tim pengacara Kuat Ma'ruf juga menilai uraian jaksa bahwa kliennya mengetahui perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Yosua berdasarkan imajinasi. Sebab pernyataan terdakwa soal duri dalam rumah tangga diucapkan karena Kuat merasa ada perbuatan jahat Yosua kepada Putri. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat hanya imajinasi penuntut umum. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa uraian mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban sudah jelas dan lengkap. Justru terlihat penuntut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan. Pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut. Halayak yang menyaksikan persidangan pun menjadi saksi atas hal ini. Lalu pertanyaan kami, dari mana penuntut umum mengambilnya? Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, Ibu harus lapor Bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga, bukanlah pernyataan yang mengindikasikan terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan sebagaimana dalil penuntut umum. Akan tetapi pernyataan tersebut merupakan reaksi spontan dan natural dari terdakwa yang merasa adanya suatu perbuatan daripada korban yang telah membuat saksi Putri Chandrawati mengalami kekerasan yang dilakukan oleh korban. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati bahwa korban telah berbuat sadis kepada Putri Chandrawati. Oleh karena itu terbukti dan jelas dan terang bahwa dalil penuntut umum mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban merupakan imajinasi penuntut umum layaknya seperti menyusun sebuah novel. Dalam dupliknya, tim kuasa hukum Riki Rizal tetap bersikukuh bahwa Riki Rizal tidak mempunyai niat untuk merampas nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Sebab terdakwa tak tahu akan rencana pembunuhan yang dilancarkan oleh Sambo. Obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Riki Rizal Wibowo telah menolak. Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Keterangan terdakwa mana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ferdi Sambo
yang pada pokoknya telah menerangkan adanya penolakan yang dilakukan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo. Selain itu, dari timestamp CCTV yang diputar dalam persidangan terlihat jelas bahwa jeda waktu ketika terdakwa Riki Rizal Wibowo adalah selama 10 menit, di luar dari waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun lift, serta waktu yang terbuang selama terdakwa Riki Rizal Wibowo menunggu di depan lift selama kurang lebih 4-5 menit untuk menunggu perintah dipersilahkan masuk ke ruangan di balik pintu warna putih lantai 3 rumah saguling. Maka adanya hal tersebut terbukti sebagai bentuk bahwa terdakwa Riki Rizal tidak mempunyai niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa korban. Karenanya terdakwa tidak dapat dinyatakan menjadi bagian dari adanya rencana pembunuhan, ataupun terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak mengetahui secara pasti perencanaan pembunuhan sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut. Pemirsa, polisi akan melakukan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, Hasya. Hasya justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil mengatakan pihaknya akan membentuk tim asistensi dan konsultasi atau tim pencari fakta. Ini dilakukan agar penanganan kasus ini berjalan objektif dan transparan. Untuk mengungkap kasus ini, tim pencari fakta akan melibatkan tim eksternal sejumlah pakar transportasi hingga hukum. Setelah kita melakukan diskusi, akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Keluarga mahasiswa UI yang menjadi korban kecelakaan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka terus mencari keadilan atas kasus Hasya Atalah. Orang tua korban mengaku sempat didesak oleh pihak kepolisian agar mengambil jalan damai. Keluarga Muhammad Hasya Atalah Saputra hingga kini masih merasa terpukul dengan penetapan mahasiswa Universitas Indonesia ini sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang menewaskan dirinya. Polisi juga melakukan penghentian penyidikan kasus yang menyeret pensiunan pejabat Polri sebagai terduga pelaku yang menabrak Hasya. Orang tua korban mengaku sempat didesak oleh pihak kepolisian agar mengambil langkah damai. Namun pihak keluarga menyatakan tetap ingin mencari keadilan atas kejadian yang menimpa Hasya. Kronologi yang sudah beredar di berbagai macam medsos, berbagai macam opini masyarakat itu ada bermacam-macam. Kami punya satu kronologi yang sepertinya memang terjadi seperti itu. Dan kronologi itu menurut saya saat ini belum kita keluarkan karena biarlah tim kuasa hukum kami yang membicarakan tentang kronologi dan lain-lainnya. Kami dari keluarga korban tidak ingin tahu apa yang ditawarkan. Karena menurut kami hilangnya sudah hilangnya nyawa seseorang, tidak ada damai, tidak ada apa itu yang namanya restoratif justice. Dan kami nggak kenal itu. Yang kami tahu, kami hanya kenal hukum rimba. Penghentian penyidikan atau SP3 kasus kecelakaan pensiunan pejabat Polri dilakukan karena penyidik kepolisian tidak menemukan kesalahan pada mantan Kapolsek Cilincing AKBP Purnawirawan Eko Setio Budiwahono yang mengemudikan mobil dalam kecelakaan yang terjadi di Srengseng, Jakarta Selatan 6 Oktober 2022 lalu. Selain itu, kasus ini dianggap telah kadaluarsa, tidak cukup bukti dan tersangka telah meninggal dunia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting untuk Anda. Tetap bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Pemirsa, Rutan Kelas 1 Labuhan Deli menciptakan lapangan pekerjaan di dunia usaha kerajinan tangan dengan memberdayakan ratusan warga binaan mengolah limbah daun pokok nipah menjadi sapu lidi berkualitas yang akan diekspor ke Dubai. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.